Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pengakuan yang gamblang dan sangat mengejutkan bagaimana sekelas Gus Huda dipersekusi oleh oknum habaib, bahkan sempat diancam karena menguak kelakuan para oknum habaib yang tidak semestinya. Janjian bertemu disepakati dan mereka datang di depan masjid tapi mengajak keluar dan mengancam-mengancam. Hal itu dilakukan karena sesuatu hal yang rahasia dibuka terang benderang oleh Gus Huda. Ini sebagai catatan menurut pengakuan Gus Huda, persekusi di Pasuruan marak dan setelah dilaporkan polisi tidak ada tindak lanjut. Bahkan mereka yang melaporkan itu pulang-pulang sudah bengep, kata Gus Huda. Lah ini harus ada sebuah tindakan-tindakan persuasif ataupun tindakan-tindakan yang begitu nyata dari Laskar Sabilillah untuk membackup orang yang memang dipersekusi dan dirugikan atas pengakuan kebenaran perilaku negatif dari para oknum habaib tersebut. Kita simak pengakuan Gus Huda saat beliau dipersekusi lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang rahmat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghazi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Afiq dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mukote. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya ya, itu enggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi, tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati, itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu ya, sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Pak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus, dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghazi, Kiai Nur Ghazi ya. Katanya beliau,
khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Padahal itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo nggak enak, ya nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Ya ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara apa ya, supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus, saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya beliau, mereka ya harus kita cegah, harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana, orang-orang pribumi banyak yang dikawini ya, terus dicerai, ada yang dicerai dikasih santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawini itu dari kalangan Tembalam juga kebanyakan yang kawin cerai terus ditelantarkan begitu aja. Nah ya, perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasarpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa ya, perempuan, tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai, kehormatannya sudah dicabik-cabik ya, dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Ya. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, dipirot ya, dengan tanpa alasan, bosan, kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik ya. Ya, Sekaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah, di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan janda ya, itu akan booming, akan ramai dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung
diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, ndak mau Balawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya. Di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu ya, tak sebutkan namanya, tak enak ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Pegang sikap ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, di Amerika. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA, yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu, ini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi, bukan logat orang Jawa, ya, bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi, sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini, kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean, Ustadz? Gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyok modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Karena EPI itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya. Itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Iya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya apa RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, tidak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana. Tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi, gitu loh.